tentang Wali Songo ini sudah lebih dulu dikaji oleh pihak Ba'alawi Yaman itu sendiri, yakni Habib Alidin Assegaf dari sejak tahun 2014 atau 2015 kalau nggak salah ya. Nah, beliau menyatakan bahwasanya nasab Wali Songo sampai ke Rasulullah ini belumlah sesuai dengan kaidah ilmiah ahli nasab, hanya pendapat ahli sejarah saja. Jadi memang ada versi dalam Tasawuf Az-Zuhairah, Hikmatu Asyirah, para Wali Songo itu tercatat sebagai keturunan Rasulullah dari jalur Asmathan Ba'alawi Al-Husaini. Nah, akan tetapi di zaman sekarang kemudian yang tadinya itu sudah tercatat dalam kitab nasab dibantah kembali oleh peneliti nasab ketika diwawancara oleh peneliti dari Jepang. Dan di sana dinyatakan bahwasanya nasab Wali Songo itu hanya pendapat ahli sejarah. Sedangkan pendapat ahli nasab Yaman hanya mencatat dari Rasulullah sampai dengan ke Abdul Malik saja. Nah, keluarga Wali Songo menanggapi hal tersebut ketika Wali Songo dianggap nasabnya itu belum sahih ke Rasulullah, tidak dengan cara yang emosional, tidak dengan cara melaporkan hukum, tidak dengan cara persekusi, tapi kita akhirnya melakukan pengkajian ulang. Nah, pengkajian ulang daripada nasab Wali Songo ini kita kaji kembali dari data sejarah Nusantara. Nah, ternyata dalam data sejarah Nusantara ada dua muasal kedatangan para wali Nusantara. Contohnya, kita di Nusantara ini sering mendengar gelar tokoh yang bernama Maulana Maghribi. Bukan Maulana Yamani, bukan Maulana Hadromi. Artinya, ini adalah seorang tokoh yang berasal dari Maghrib, Maroko, bukan dari Yaman. Nah, kemudian juga ada tokoh semisal ayahnya Sunan Ampel. Gelarnya adalah Ibrahim Asmarakandi, yang terindikasi berarti dari Samarkand, Uzbekistan, Asia Tengah. Dan juga beberapa tokoh Wali Songo, gelarnya bukan Habib, tapi Mahdum. Contohnya Sunan Bonang, Mahdum Ibrahim. Dan juga Syarif Hidayatullah, Sunan Mahdum Gunung Jati. Ada gelar Syarif, ada gelar Mahdum, bukan gelar Habib. Kalau dari Yaman kan Habib gelarnya. Nah, zuriat Nabi ini yang tercatat resmi, gelarnya adalah Sayyid dan Syarif. Nah, ternyata Mahdum juga adalah gelar zuriat Ahlul Bait Nabi yang lazim digunakan di daerah Asia Tengah, Uzbekistan. Nah, berarti ini menjadi indikasi ada wali Nusantara yang berasal dari Maroko, ada yang berasal dari Asia Tengah atau Uzbekistan, dan tidak ada yang dari Yaman. Karena kalau dari Yaman tadi harusnya gelarnya Habib, Maulananya harusnya Hadromi Yamani, Ibrahimnya juga Asmarakandi tapi Yamani, tapi kan bukan. Arti kata kita kemudian menemukan indikasi baru. Kemudian di zaman sekarang kita sudah canggih, sudah bisa melakukan korespondensi langsung dengan nakib internasional dari negeri muasal kedatangannya. Jadi wali yang berasal dari Maroko, kemudian kita melakukan korespondensi dengan pihak Maroko. Atasnya lagi Irak dengan pihak Irak. Kalau yang dari Mesir atau Uzbek ya dengan Uzbek. Nah, inilah yang ternyata para leluhur kita di zaman dulu atau sesepuh-sesepuh kita belum sempat mengkonfirmasi dengan daerah atau nakib keluarganya dari kalangan Maroko maupun kalangan Uzbekistan. Karena apa? Karena di masa lalu itu komunikasi masih susah, untuk perjalanan juga masih susah, dan kemudian ternyata penjajah Belanda mendatangkan kaum Arab dari Yaman yang sama-sama punya riwayat keturunan Nabi, sehingga berinteraksinya dengan kalangan Yaman ini sendiri. Sehingga di masa lalu sempat ada distorsi dan karena saking husnuzonnya dengan pihak Yaman. Tapi data-data yang ini pun adalah minoritas. Jadi apabila ada fitnah di YouTube bahwasanya kajian kimat ini harus mengganti data-data di Katon, itu tidak benar. Kita sudah meneliti data manuskrip yang ada contoh tentang masalah versi Ba'alawi, itu hanya Carita Purwaka Carubanagari, Negara Kertabumi, Pustaka Raja Nusantara dengan data Palembang. Kurang lebih hanya itu. Yang lain-lainnya masih mencatat bukan dari versi Ba'alawi. Contoh, ada data serat Penengen, ada serat Sajarah Ratu Jogja, ada data serat-serat leluhur Ing Kadenurjan Jogja, ada Sajarah Banten, ada pula data asal-usul Kasultanan Cirebon, dan lain sebagainya. Bahkan data Madura juga banyak manuskrip-manuskrip lainnya yang mengindikasikan jalurnya bukan melalui Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Sehingga kajian kimat ini tidaklah menyerang nasab keluarga Wali Songo, karena ternyata memang ada versi lain. Dan alhamdulillah, kemudian keluarga Wali Songo ini sudah melakukan dua hal yang penting, yakni adalah mendapatkan memperkuat sanad kesaksiannya dari isbat nakib internasional. Yang kedua juga berani melakukan tes YDNA.
Nah, alhamdulillah dari dua hal ini, untuk jalur yang berasal dari Maroko Maghrib, ternyata jalurnya adalah dari jalur Al-Jailani Al-Hasani. Sehingga bila mana di Indonesia ini ramai ada Thariqah Qadiriyah, ada juga manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ini karena ternyata leluhur wali Nusantara memang ada kaitan erat dengan beliau-beliau. Dan juga untuk jalur Al-Husaini, alhamdulillah kita sudah mendapatkan juga isbat nasab dari nakib Irak, India, dan menyusul dari asosiasi Ahlul Bait yang diakui oleh PBB. Sehingga untuk masalah isbat nasab ini harus terklasifikasi secara internasional, bukan hanya organisasi skala lokal. Yang mohon maaf. Karena organisasi skala lokal itu artinya pengakuannya hanyalah secara sepihak saja. Hanya skala Jakarta saja, belum diakui oleh skala internasional. Nah, termasuk mungkin dari kajian Kiai Matiuddin Utsman, ini kan juga bagi yang mengetahui bahwasanya pendiri NU, pendiri Muhammadiyah kan keturunan Jumadil Kubro. Nah, Jumadil Kubro ini kan disangka ke jalur Ba'alawi. Maka dengan ini saya juga akan menginformasikan bahwasanya dari nakib internasional, yakni dari nakib Irak dan India, ini alhamdulillah sudah memberikan data yang dikomparasi dan dikolaborasi antara data Nusantara dengan data isbat nakib luar, sehingga per hari ini akan coba saya sampaikan nasab Jumadil Kubro yang sebenarnya, yang lebih mendekati kebenaran. Jadi bahwasanya sehingga dengan ini ke depannya perlu diketahui Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri NU, Kiai Ahmad Dahlan, ini bukanlah keturunan Ba'alawi, tapi jalurnya adalah sebagaimana yang saya sebut dengan berikut ini. Jadi yang paling utama adalah gelar mahdum. Ini adalah indikasi bahwasanya memang sinkron asal muasal kedatangannya. Jadi ternyata mahdum Jamaluddin Akbar atau Syekh Jumadil Kubro ini adalah bin Mahmud Nasruddin atau bin Mahdum Mahmud Nasruddin bin Jalaluddin bin Ahmad Kabir bin Jalaluddin Mahdumul Azamat Khan bin Mahdum Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Mahmud bin Ahmad bin Abdullah bin Ali Aspori bin Ja'far Zaki bin Ali An-Naqi bin Muhammad At-Taqi bin Ali Ar-Ridho bin Musa Al-Kazim bin Ja'far Shodiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Imam Hussein bin Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Sayyidah Fatimah Zahra binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan ini insyaallah ke depannya bahwasanya jangan lagi menganggap kajian Kimat ini menyerang juga pendiri NU, Muhammadiyah dan keluarga Wali Songo lainnya, karena jalurnya berbeda. Dan ini juga selain dengan data dari nakib, kita juga menyesuaikan dengan kajian tes YDNA. Nah, tes YDNA ini yang dari Maroko tadi terbukti mengandung kode mutasi genetik jalur Hasani. Kalau yang dari Uzbek, jalur Husaini. Dan juga alhamdulillah ada sinkron dengan peta migrasi leluhur. Jadi dari tes YDNA itu ketahuan leluhur kita ini muasalnya dari mana. Nah, jadi bahwasanya Wali Songo itu leluhurnya itu berasal dari Hijaz Arab Saudi, pindah ke Irak Iran, pindah ke Asia Tengah Uzbekistan, pindah ke India Pakistan, baru ke Nusantara. Andai kata versi Asmat Khan Ba'alawi itu betul, semestinya dari Irak tadi pindah dulu ke Yaman di arah barat dayanya. Karena dalam riwayat versi tersebut 9 generasi ada di Yaman. Versinya kan Ahmad Al-Muhajir dari Irak pindah ke Yaman, Ahmad Al-Muhajir, udah gitu Ubaidillah, Alwi, Muhammad, Alwi, Ali Qoli Qasam, Muhammad Sohib Mirbat, Alwi Faqih, Abdul Malik, ada 9 generasi. Andai kata ini betul, semestinya dalam peta migrasi DNA tercatat pindah ke Yaman. Ternyata tidak. Sehingga ini menandakan dari hasil penelitian tes DNA tidak terkonfirmasi dan tidak ilmiah versi bahwasanya Wali Songo keturunan dari Ba'alawi. Nah, dengan demikian kita sudah merevisi dan sudah kita sampaikan kepada Kiai Wapres Maruf Amin juga. Alhamdulillah tanggapan beliau juga positif bahwasanya memang sejarah dan silsilah keluarga besar Wali Songo perlu diluruskan. Tetapi insya Allah keluarga Wali Songo ini berbeda kebiasaannya dengan kalangan habaib. Insya Allah keluarga Wali Songo ini meneliti silsilah untuk sekedar menyambung silaturahim. Jadi bukan untuk merasa sombong, merendahkan yang lain, bukan untuk mengkapitalisasi umat, menzalimi, tidak. Karena kita sudah sebagai bagian daripada bangsa Indonesia.
nasab kita ini semuanya juga sama-sama saudara, sesama turunan Nabi Adam alaihissalam.